Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Lampung Cerdas bersama saya Peggy Zenovita. Hari ini saya akan membahas dan akan menjawab pertanyaan yang ada di gelas ini. Ini pertanyaan disusun oleh tim dan ini banyak banget di request sama adik-adik atau teman-teman yang mau daftar kuliah. Jadi saya akan menjawabnya satu-satu. Check it out. Pertanyaan yang pertama, apa suka duka kuliah? Kalau suka duka kuliah itu banyak banget sih, apalagi sukanya. Sukanya itu yang pertama itu ketemu teman-teman baru yang pasti. Dan itu kayak dari berbagai daerah, jadi kita bisa share pengalaman dan juga kita bisa ngerasain, oh ternyata tuh kuliah tuh kayak gini loh gitu. Yang katanya orang-orang kuliah tuh susah, ternyata enggak juga gitu. Nah kalau untuk dukanya, mungkin di awal-awal kali ya. Kalau di awal tuh kita kayak mungkin baru penyesuaian gitu, jadi kayak butuh waktu gitu untuk berbaur sama teman-teman, sama rutinitasnya gitu. Itu aja sih paling dukanya gitu. Selebihnya itu suka semua. Selanjutnya, kamu kuliah di jurusan apa dan kenapa memilih jurusan itu? Nah, saya kuliah di jurusan ilmu pemerintahan. Kebetulan banget saya udah lulus di tahun 2019. Nah, kenapa milih jurusan ilmu pemerintahan? Itu ceritanya agak panjang sih. Sebenarnya dulu tuh saya pengen banget kuliah di jurusan akuntansi. Kenapa? Karena dulu saya waktu SMA itu jurusannya itu Soshum atau IPS. Jadi pengen banget kuliah di jurusan akuntansi karena dulu tuh suka banget sama akuntansi, nggak tahu kenapa. Dan sedikit menonjol di jurusan akuntansi gitu. Ternyata setelah waktu pendaftaran SNMPTN itu, ternyata nggak lolos nih di akuntansi. Waktu itu saya ngambil akuntansi UI. Nah, alhasil setelah nggak lolos SNMPTN, mau nggak mau kan harus ikut jalur SBMPTN. Masih pengen berjuang di akuntansi UI, tapi ternyata memang belum rezeki dan nggak bisa lolos di akuntansi UI. Hasilnya saya daftar di jurusan ilmu pemerintahan Unila. Kenapa milih jurusan ilmu pemerintahan? Itu kan lompat banget tuh dari jurusan akuntansi. Karena dulu itu di akuntansi kalau di jalur mandiri itu pakai uang pangkal dan itu nggak murah. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 20-30 juta. Jadi orang tua nggak ngizinin untuk ngambil di jurusan akuntansi. Nah, kenapa milih ilmu pemerintahan? Karena ilmu pemerintahan salah satu yang waktu itu ketika saya daftar mandiri itu nggak pakai uang pangkal. Jadi cuma daftar, bayar pendaftaran, tes, dan keterima. Dan bayar UKT. Mungkin bedanya UKT-nya lebih mahal dibandingkan dengan orang-orang yang lolos di jalur SNMPTN dan SBMPTN. Tapi alhamdulillahnya di jurusan ilmu pemerintahan itu kita nggak pakai uang pangkal untuk masuknya. Makanya kenapa saya pilih jurusan ilmu pemerintahan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pendapatmu tentang anggapan bahwa kuliah itu mahal? Sebenarnya kalau untuk biaya kuliah itu sebenarnya kalau misalnya kalian itu lolos di jalur SNMPTN atau SBMPTN itu nggak terlalu mahal kok dibandingkan kalau kalian lulus di jalur mandiri ya. Karena kalau di jalur mandiri itu biasanya memang uang kuliahnya itu 2 kali lipat lebih besar daripada yang keterima di jalur SNMPTN atau SBMPTN. Tapi kalau misalnya ngomongin mahal atau enggaknya itu tergantung sih relatif. Biasanya juga kalau misalnya kalian kuliah, itu kan banyak banget beasiswa yang bisa kalian dapetin sehingga kalian itu nggak bayar mahal kuliahnya gitu. Jadi pinter-pinter kalian untuk ngambil peluang. Buat sekarang teman-teman yang masih mau daftar, usahain untuk dapat beasiswa sehingga kalian bisa ngeringanin beban orang tua kalian supaya nggak bayar UKT yang mahal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan kuliah lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri? Sebenarnya kalau untuk perbedaan ini kan jalur masuk ya, SNMPTN, SBMPTN, dan jalur Mandiri ini. Sebenarnya kalau untuk tujuannya itu sama. Tujuannya sama-sama jalur masuk ke universitas. Nah, tapi bedanya adalah mungkin di seleksinya. Jadi kalau SNMPTN itu biasanya teman-teman lewat jalur rapot. Kalau SBMPTN itu lewat tes dan jalur mandiri itu lewat tes juga, cuman biasanya dia ada penambahan biaya atau uang pangkalnya. Itu perbedaannya. Tapi tujuannya sama-sama jalur masuk untuk kuliah. Oke, selanjutnya. Apa pendapatmu tentang kuliah di jalur mandiri? Saya sendiri kuliah di jalur mandiri, memang kalau awalnya tuh mungkin kayak banyak banget orang yang berpikir bahwa kuliah di jalur mandiri itu orang-orang yang bodoh ya gitu. Kenapa? Karena mereka yang
nggak bisa masuk SNMPTN, nggak bisa keterima jalur SBMPTN, makanya mereka daftar jalur mandiri. Padahal sebenarnya daftar jalur apapun itu nggak mempengaruhi kualitas kalian. Kenapa? Karena saya sendiri sudah membuktikan gitu. Toh juga sebenarnya orang-orang yang daftar jalur mandiri itu mungkin bukan rezekinya aja gitu, belum keterima di SNMPTN dan SBMPTN. Ketika nanti sudah masuk kuliah, mereka tetap bisa kok bersaing sama teman-teman yang lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN. Nah, karena saya juga pernah merasakan itu gitu. Karena saya merasa saya juga mampu gitu bersaing sama teman-teman walaupun saya lewat jalur mandiri, bukan jalur SNMPTN atau SBMPTN. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau memang nanti nggak keterima SNMPTN atau SBMPTN, masih banyak jalur dan kesempatan untuk kalian yang bisa kalian daftarin. Oke? Selanjutnya, ini ada 2 pertanyaan lagi ya, kakak akan jawab semuanya. Oke, ini pertanyaannya agak seru ya. Apa momen dari kuliah yang selalu terkenang? Sebenarnya kalau momen, karena kan saya sudah lulus sekarang, momen yang paling terkenang di ingatan saya ketika kuliah itu pasti teman-temannya sih, karena kita bisa tahu karakter banyak orang, banyak teman baru di kuliah itu berkesan banget gitu. Nah, sama kalau dulu saya pernah ikut organisasi itu terkenang banget sampai sekarang masih saya ingat gitu. Jadi kalau nanti kalian keterima kuliah, jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Usahakan kalian aktif di organisasi, baik itu organisasi fakultas atau universitas gitu, karena di situ tempatnya kalian untuk belajar. Jadi jangan malas untuk cari informasi, jangan malas untuk bersosialisasi gitu, karena itulah momen-momen yang nanti nggak akan kalian lupain ketika kalian kuliah gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah, apa pesan kamu untuk mereka yang akan kuliah dan yang sekarang sedang kuliah? Oke, pesannya untuk mereka yang akan kuliah. Nah, untuk mereka yang akan kuliah, kalian persiapin apapun impian kalian persiapin dari sekarang. Kenapa? Karena masih banyak kesempatan. Kan ini bentar lagi mau pembukaan untuk jalur UTBK SBMPTN. Kalian bisa maksimalin di situ. Kalau saran saya, usahakan kalian itu mempersiapkan ini dengan matang supaya kalian nanti bisa diterima di jalur SBMPTN dan nggak kuliah di jalur mandiri. Karena kalau kalian nanti kuliah di jalur mandiri, itu kalian akan dapat UKT mahal yang pertama. Yang kedua, kalian juga pasti mentalnya lebih turun. Kenapa? Karena kalian udah mengalami kegagalan, kayak misalnya udah SNMPTN gagal, SBMPTN gagal gitu. Jadi jangan sampai kalian itu daftar di jalur mandiri. Selain yang mahal itu tadi, nah mental kalian juga pasti akan sedikit turun gitu. Makanya kalian harus maksimalin persiapan UTBK kalian sejak sekarang gitu. Karena nggak mungkin kalian bisa merencanakan itu mulai dari sekarang gitu. Dan untuk pesan yang sedang kuliah, yang sekarang lagi berjuang, mungkin lagi semester 2, semester 3, semangat ini adalah bentuk perjuangan kalian gitu. Karena sesungguhnya yang akan dinilai itu sebenarnya bukan hasilnya, tapi prosesnya. Jadi kalian nikmati prosesnya, kalian jadi orang yang lebih baik ketika kuliah gitu, dan nanti ketika lulus kalian bisa jadi orang yang bermanfaat. Oke? Ini kakak udah jawabin semua pertanyaan dari kalian. Kalau nanti misalnya kalian mau tanya-tanya lagi sama kakak, kalian boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Jadi nanti kalau ada kesempatan kakak bisa jawabin pertanyaan dari kalian. Kalau misalnya nanti ada yang mau hubungin kakak, boleh nanti kalian bisa cek di Instagram kakak di samping sini. Dan kalian juga boleh nanti tinggalin nomor kalian di kolom komen, nanti kakak akan chat kalian dan kita bisa sharing sama-sama. Oke, terima kasih. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!